Iya, baik. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada Pak Andri dan Pak Omar selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi industri. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Devinta Nada, Zaki Ahmad Firly, Noel Eka Rizabel Pinem, Raka Azhar, dan Elvan Akia. Kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skenario analisis developing Bluebirds Group Business Strategy. Next. Oke, mari kita mulai dengan mengenal Bluebird, sebuah perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1965. Dengan visi menjadi perusahaan yang tangguh dan berfokus pada kualitas, Bluebird juga menyediakan berbagai layanan seperti taksi, rental mobil, dan lainnya. Dengan memanfaatkan keunggulan geografis Indonesia dengan lebih dari 17.500 pulau dan populasi besar, Bluebird memiliki potensi besar di potensi pasar yang signifikan untuk terus berkembang. Next. Oke, selanjutnya, namun meskipun memiliki keunggulan yang kompetitif, Bluebird juga menghadapi challenging atau challenge yang cukup besar nih dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan dari platform ride hailing, contohnya seperti Gojek dan Grab, juga menyebabkan penurunan pendapatan hingga 12,4%. Pandemi COVID-19 juga memperparah situasi, menurunkan pendapatan hingga 70% pada Maret sampai April 2020. Untuk mengatasi hal ini, Bluebird mulai menerapkan beberapa strategi seperti transformasi digital melalui aplikasi My Bluebird dan sustainability commitment. Next. Nah, tantangan tersebut membawa kita ke main question kita, yaitu bagaimana Bluebird dapat mengintegrasikan transformasi digital dan inisiatif keberlanjutan sambil tetap kompetitif di pasar. Dengan fokus pada tiga elemen utama, transformasi digital, sustainability, dan persaingan pasar, Bluebird juga harus menemukan nih solusi strategis untuk mengelola biaya, meningkatkan pendapatan, dan tetap relevan dalam industri transportasi yang cepat berubah. Next. Baik, ini merupakan model output kami. Kami mengidentifikasi 6 indikator utama, yaitu ada net profit margin, debt to equity, asset turnover, inventory turnover, current ratio, dan capex to operating. Next. Nah, selanjutnya juga ini merupakan model input kami yang kami bagi melalui analisis PESTEL, yaitu political, economic, social, technology, environment, dan legal yang bisa dilihat seperti layar berikut. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini kami membuat sistem diagram di mana diagram ini menggambarkan interaksi antara variabel-variabel sebagai sistem. Di sini kami memiliki external factor, system model, kriteria, stakeholder, goal, dan juga strategi. Dan di sini kami memiliki tiga strategi yaitu investment collaboration, EV transformation, dan juga sustainability program. Next. Selanjutnya ada causal loop, di mana causal loop ini mengilustrasikan dynamic relationship antara variabel yang memengaruhi adoption of EV, buying power, dan juga sustainability. Boleh di next. Selanjutnya di sini kami membuat uncertainty matrix di mana dari matrix ini kami fokus terhadap upper right quadrant variables atau variables-variables yang memiliki high uncertainty dan juga high impact. Di mana di sini kami memiliki 8 variabel yaitu EV price and cost, green policy, tax cut, unemployment rate, inflation, BI rate, fuel price dan juga EV incentives. Boleh di next? Boleh di next? Dari ke-8 variabel yang memiliki high impact dan juga high uncertainty, kami memberikan beberapa alternative path yang dapat dilihat pada slide berikut. Boleh di next? Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah skenario yang kami develop, di mana skenario-skenario ini adalah kemungkinan skenario yang mungkin dihadapi oleh company Bluebird di masa depan. Baik, untuk skenario yang pertama yaitu meningkatnya pajak. Skenario pertama yaitu keputusan pemerintah untuk meningkatkan persentase pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Hal ini memengaruhi variabel high impact, uh, high uncertainty yaitu inflation, unemployment, BI rate, dan juga fuel price. Next. Kemudian adalah berlanjutnya deflasi. Deflasi ini akan
menyebabkan variabel yang terpengaruh untuk high impact dan high uncertainty, yaitu green policy, unemployment, dan juga BI rate. Dan juga skenario ketiga adalah terjadinya pandemi setelah pandemi yang sudah dilanda oleh COVID. Maka dari sini variabel yang akan terpengaruh yaitu harga bensin, unemployment rate, dan juga inflasi. Untuk mengatasi beberapa skenario tersebut, kami membuat tiga strategi. Strategi pertama adalah integrasi antara jasa transportasi dengan jasa pelayanan turisme. Nah, harapannya adalah dengan menerapkan strategi ini, perusahaan billboard dapat meningkatkan pendapatannya sebesar 10-14%. Lalu pada fase-fase awal mungkin perusahaan belum berada pada fase economic of scales, di mana masih sedikit beberapa hotel yang ingin bekerja sama dengan billboard. Akan tapi seiring berkembangnya waktu, tentunya reputasi billboard akan semakin meningkat dan beberapa hotel mau bekerja sama dengan billboard. Lalu strategi kedua adalah penerapan hybrid vehicle yang harganya jauh lebih murah daripada EV vehicle, tetapi tetap lebih sustainable dari mobil-mobil konvensional biasa. Harapannya adalah revenue atau pendapatan dari billboard akan meningkat, lalu operating cost-nya bisa ditekan karena biaya hybrid vehicle itu jauh lebih murah daripada conventional vehicle. Akan tapi tentunya karena pendapatan yang meningkat, tentunya income tax-nya juga akan meningkat. Lalu juga dari sisi financial cost, karena tentunya strategi ini membutuhkan investasi yang besar, maka bisa jadi biaya pinjaman banknya atau bunganya meningkat. Lalu dari sisi inventory juga, aset daripada Bluebird akan meningkat. Tentunya karena adanya armada-armada baru. Lalu strategi ketiga adalah bekerjasama dengan e-commerce yang harapannya dapat memperluas cabang-cabang dari pendapatan Bluebird. Harapannya adalah pendapatan dari Bluebird meningkat dari sebesar 15-12%, dan juga sayangnya dan juga harapannya adalah eh, pajak daripada Bluebird pada fase awal akan dikompensasi oleh pemerintah karena tentunya pada masa-masa awal Bluebird belum settle ya dalam penerapan strategi ini, sehingga income-nya mungkin menurun, valuasi bisnisnya, sehingga dapat kompensasi dari pemerintah. Nah, dari sisi operating cost juga sama seperti strategi pertama, mungkin pada masa awal belum banyak partner yang ingin bekerja sama dengan Bluebird, akan tapi ketika jasanya sudah mulai mendapatkan reputasi, tentunya akan memasuki fase economic of scale, di mana biaya totalnya berkurang seiring dengan banyaknya kuantitas partner yang ada. Nah, secara overall kami berusaha menerapkan tiga strategi ini untuk mengatasi skenario-skenario yang ada. Nah, kami juga sebenarnya tidak secara saklek bergantung pada tiga strategi saja, melainkan kami juga mengkombinasikan strategi-strategi tersebut. Harapannya adalah agar skenario-skenario tersebut dapat diatasi. Nah, untuk mengetahui mana strategi yang paling bagus, kami menggunakan 6 metrik, yaitu net margin profit, equity, inventory turnovers, asset turnover, current ratio, dan capex to operation. Nah, nantinya strategi dengan nilai-nilai yang terbaik dan juga dengan nilai yang robust artinya adalah di setiap skenario dia tidak begitu jauh hasilnya. Itulah yang menjadi solusi yang kami pilih. Nah, untuk kombinasi strategi satu dan strategi dua adalah kombinasi antara jasa transportasi dan jasa pelayanan turisme dengan sustainable transportation, yaitu hybrid vehicle yang harapannya meningkatkan revenue lalu juga mengurangi operating cost. Lalu dari strategi satu dan 3 itu adalah kombinasi antara seamless travel experience atau penerapan jasa turisme dengan kerjasama dengan e-commerce yang harapannya adalah meningkatkan revenue dan juga mengatasi berbagai masalah masalah pendapatan di skenario-skenario masing-masing. Lalu penerapan strategi 2 dan 3 yang harapannya bisa meningkatkan revenue dan juga menangkas operating cost pada saat penerapan bekerjasama dengan e-commerce ya dengan menggunakan hybrid vehicle. Lalu yang terakhir adalah kombinasi dari ketiga strategi. Ya, harapannya tentunya meningkatkan revenue dan juga
tetap efisien dan sustainable dalam proses pelaksanaan bisnisnya. Baik, izin melanjutkan. Seperti yang sudah dimention oleh Devan, teman saya sebelumnya, kami melakukan pengujian setiap strategi uh, terhadap setiap skenario yang kami dapatkan. Yang dimana output variable dari pengujian ini adalah net profit margin, debt to equity, inventory turnover, asset turnover, current ratio, dan juga capex to operation. Dan untuk yang pertama, kami melakukan implementasi strategi terhadap base model terlebih dahulu, yang dimana tidak ada skenario yang terjadi uh, pada skenario ini, yang dimana uh, kami dapat meng-highlight bahwa strategi satu merupakan best fit yang diaplikasikan terhadap business as usual-nya, yang dimana terdapat highest net profit margin dan juga debt to equity dan juga asset turnover yang didapat di maintain dibandingkan hasil-hasil lainnya. Boleh di next. Baik, selain kami melakukan analisis terhadap rata-rata untuk setiap uh, output variable ya, selanjutnya kami melakukan analisis visualisasi grafik juga, yang dimana di sini terdapat line chart untuk setiap output variable ya, dengan key takeaways yaitu pada 2023 terdapat turning point untuk capex, yang dimana ini dapat berimpact terhadap profitability dan juga operational metrics-nya. Dan untuk key takeaways yang kedua yaitu strategi yang nge-involve kombinasi seperti strategi 1 dan 2 dan 3 itu cenderung untuk perform better untuk nge-maintain stability across metrics seperti inventory dan juga asset turnover. Boleh di next. Baik, selanjutnya terdapat strategi implementasi untuk skenario yang pertama, yaitu value added tax meningkat sebanyak 12%. Dan untuk ini terdapat key takeaways yaitu strategi yang memiliki solusi yang terbaik terdapat pada strategi 1 dan 3 untuk skenario 1, yang dimana memiliki net profit margin yang relatif tinggi, debt to equity yang lumayan tinggi, dan juga asset turnover yang dapat di-maintain. Baik, next. Baik, selanjutnya untuk visualisasi grafis sendiri terdapat beberapa key takeaways yang dapat dilihat. Yang dapat di-highlight adalah net profit margin mengalami puncak pada 2024 sampai 2027 untuk seluruh strategi combination dan juga debt equity yang menurun pada tahun 2023 sampai 2027, tetapi pulih pada tahun 2027 sampai 2030. Dan untuk key takeaways yang dapat diambil sisanya dapat dilihat pada layar. Boleh di next. Baik, untuk strategi implementation untuk skenario 2 yaitu mengalami deflasi, terdapat key takeaways yaitu untuk skenario 2 ini strategi 2 memiliki net profit margin, debt to equity ratio dan juga current ratio yang nge-lead, yang dimana ini merupakan strategi yang profitable dan juga liquid. Untuk strategi 3 sendiri memimpin dalam perihal inventory dan juga asset turnover. Namun untuk secara keseluruhan strategi 2 nge-provide best choice untuk balancing profitability, low debt dan juga liquidity. Boleh di next. Baik, berikut merupakan visualisasi grafis untuk skenario 2 yang dimana terdapat key takeaways yaitu seluruh strategi yang nge-involve kombinasi untuk strategi 2 sendiri cenderung untuk mengikuti tren dari strategi 2, yang dimana strategi 2 sendiri cenderung untuk memiliki high net profit margin, high equity over debt, high inventory, high asset compared to net sales, high asset over liability dibanding dengan strategi-strategi lainnya. Yang dimana di sini masih terdapat peluang untuk alokasi terhadap mobil. Next. Baik, untuk skenario 3 yaitu terdapatnya pandemic, dapat di-highlight bahwa untuk strategi implementation-nya secara keseluruhan
strategi kombinasi 1, 2, dan 3 provide best solution untuk skenario ini. Yang dimana di sini dapat mencapai highest net profit margin, inventory turnover, dan juga current ratio. Yang dimana diikuti juga oleh balance debt to equity. Next. Baik, untuk visualisasi grafisnya sendiri, terdapat beberapa key takeaways, yaitu net profit margin mengalami growth yang lumayan dapat terhighlight pada tahun 2024 sampai 2027 untuk beberapa strategi, yang dimana untuk strategi lainnya lumayan stabil. Dan untuk debt to equity sendiri mengalami penurunan dari tahun 2026 sampai 2029, namun pulih lagi pada tahun 2030. Dan untuk beberapa output variable yang dapat di-highlight dapat lihat juga pada layar. Baik, selanjutnya kami juga membuat decision matrix untuk menentukan strategi terbaik untuk kondisi baik di business as usual-nya maupun skenario-nya. Di mana untuk kondisi BAU sendiri didapatkan bahwa strategi 1 dan kombinasi strategi 1 dan 3 menjadi strategi yang paling cocok untuk diterapkan dalam kondisi business as usual. Di next. Selanjutnya, untuk skenario 1 sendiri dapat dilihat bahwa strategi 1 dan juga kombinasi strategi 2 dan 3 menjadi strategi yang paling cocok untuk diterapkan saat skenario 1 terjadi. Di next. Kemudian, saat terjadinya skenario 2, didapatkan pula bahwa strategi 1 dan juga kombinasi strategi 1, 2, dan 3 menjadi strategi yang paling cocok untuk diterapkan ketika terjadinya skenario 2. Di next. Selanjutnya, ketika terjadinya skenario 3, didapatkan bahwa strategi 1 maupun kombinasi strategi 1, 2, dan 3 merupakan strategi yang paling cocok ketika terjadinya skenario 3. Boleh next. Baik, kemudian untuk melihat konsistensi dari strategi, kami juga melakukan perhitungan strategi robustness, di mana ini tuh untuk menguji perhitungannya dengan menghitung jarak kuadrat dari satu skenario ke skenario lainnya dengan menggunakan persamaan pada layar. Dan didapatkan bahwa strategi 1 ini memiliki ketahanan yang paling baik dengan melihat jumlah mean square difference yang paling kecil, yaitu pada angka 2,461, di mana hal ini menunjukkan adanya konsistensi pada strategi 1. Di next. Baik, selanjutnya setelah kami melakukan decision matrix dan juga perhitungan konsistensi strategi, maka kami menganalisa lebih lanjut impact yang diberikan dari strategi 1, karena dari perhitungan sebelumnya strategi 1 ini memiliki konsistensi yang baik dan juga ranking yang tinggi. Dan kami juga menerapkan impact strategi 1 ini terhadap kondisi business as usual, skenario 1, skenario 2, maupun skenario 3 dengan dapat dilihat pada slide berikut. Di next. Baik, dari analisis yang sudah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi 1 yaitu integrasi antara jasa transport dengan jasa pariwisata merupakan strategi yang terbaik untuk diterapkan dalam beberapa kondisi, baik dalam business as usual maupun skenario 1, yaitu adanya penambahan tax increase sebesar 12%, ataupun skenario 2, yaitu adanya continued deflation, maupun pada terjadinya skenario 3, yaitu pada saat terjadinya pandemik. Di next. Berikut merupakan pembagian tugas yang kami lakukan dalam project ini, final project ini. Di next. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.